Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Shalom Mamanginang. Boha kabar. Sehat. Sehat dang nahu lapisi nahu doh rohai sehat dunian. Tod di IP sehat dunian. Ala di bagas joro hita ikut di bagasan habadiau do unang taloas na asing nei mangingani rohat taate. Ala turpukon berbicara tentang itu. Jangan sampai roh jahat merasuki hidup kita. Selesai do hita bahenon na anon disi. Ada satu istilah yang mungkin perlu kita renungkan Bapak Ibu. Taringo tu turpukon ala ditaringoti do taringo tu sibulis adong do namar pardomo taringo tu ngoluta. Jadi ada satu fakta menarik. Jujur do tadok jala ikut ingoto tadok anggo sibulisi dang ulu jol mauni. Anggo sibulisi dang ulu jol maun. Ala yang go jol mai ulu do sibulison. Dakya tung BHP bagana ulina anggoi dang ulu jol maun. Ala yang go jol mai uli pe ibana baga pe ibana gatek pe ibana ulu do sibulison. Daksangan nakanik sibulison nana yang borhak tu gereja tiap manginang. Ulu do sipata maleleku amatai marhu basge bejulu sibuliso pe baru pe tu gereja. Manang sebalik nak danak doh nadia marupani ngajolo sanga sibuliso baru pe borhak tu gereja anggui sah do pe teh sahate. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yesus menaklukkan kuasa iblis. Yesus menaklukkan kuasa roh jahat. Ya do diberek kamu roh jahat manak sibulis. Anggo hapor siau ta amang inang taringo tu nagumogo. Kalau iman kita berbicara tentang siapa yang lebih kuat, dia dosa sitong nagumogo hita do manang sibulis tahe. Mulu hapor siau tamadok dia do gumogo hita do manang sibulisi. Hita do tak sibulisi tahe yakin. Ali bahasa pada realitana mebir hita. Bahasa melumar dalam major rupani dinahulum jala sahala tarupani ikomer dihuria hita. Ape ngatadok nakaning bahwa kita lebih kuat dari semua kekuatan itu. Hal-hal tersebut Bapak Ibu Saudara haruslah selalu menjadi prinsip kebenaran di dalam iman kita, supaya kita boleh selalu menempatkan diri kita itu dengan baik. Nah tadok nakaning gumogo do hita sian sibolisi itu harus kita tanamkan menjadi suatu kebenaran iman, walaupun bukan karena pribadi kita yang membuat kita menjadi lebih berkuasa, tetapi kuasa Kristus Yesus alai ipe ikon hapor seot tadui. Supaya kita tahu menempatkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita ini. Dan juga kebenaran-kebenaran lainnya bahwa Yesus sanggup mengalahkan segala kekuatan-kekuatan apapun, itu juga harus selalu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ida ubahen manang marhua pehita amang inang ujahan naik ke peopota salah satu-satunya hal yang harus selalu mendasari kehidupan kita ini adalah tentang Kristus Yesus. Adong do na tua-tua madok samuruk-muruk ni BHP ho, semarah-marahnya apapun engkau dalam hidupmu, ingat
Sebelum engkau mengucapkan sepatah kata atau sebelum engkau melangkahkan kakimu, jangan engkau pernah berani untuk berkata apa-apa ataupun melangkahkan kakimu sebelum engkau berdoa. Semarah-marah apapun engkau, suasana hatimu, gejolak emosimu, sebelum engkau berkata apa-apa ataupun melangkahkan kakimu, ingatlah engkau harus berdoa. Asa boha, asa unak songona tado sinakingani, si boliso. Manak sebaliknya amanginang, seberat apapun pergumulan yang engkau hadapi, seberat apapun beban yang sedang engkau hadapi, adorak so mangalaka ho manang mangalusi hatani dongamu ikut jolo martangiang doho. Ala boha, ternyata kita sadari bahwa beban hidup ini pun bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa membuat hati ini kosong. Jala mulu sanga kosong, ahan nama namiat disi mangingani. Ba si bolisi. Itu sebabnya banyak orang dalam tekanan-tekanan kehidupan pergumulan, mereka tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Allah nu ngadang diingani tod di ni debata be ibana alai tod di najahatima nabui mangagohon hosa dohot nguluni jolmai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini pada umumnya sangat familiar bagi orang Kristen. Allah memang berbicara tentang iblis atau roh jahat. Jala memang mulu makatatai pehita atea manginang, mulu martaringo tu begu manang ya roh-roh zaman matado tertarik do hita denging. Pitor semangat do hita, boha-boha nak kaning, je boha di baiko inna. Ale mulu martaringo taringo tu hatani di bata, songon aso tertarik ate. Banyak orang mengerti, langsung mengerti, ingat dengan perikop ini, dan begitu familiar dengan mereka, tetapi mereka melihat perikop ini begitu familiar hanya karena iblis diceritakan di dalamnya. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu, mari. Kalaupun perikop ini menjadi begitu menarik untuk kita renungkan, janganlah karena iblisnya, alai alani isema. Tuhan Yesus ma, nagumogu, natalut, pataluhon huason isi bulisi. Asa jumpa kita, ahan nagabe situhu, ahan nagabe ipola, baritaon, jala buano tamamula tutonga-tonga ningoluta. Jadi jangan karena iblis kita melihat perikop ini untuk menarik. Tapi karena Yesus di dalam kabar baik itulah kita melihat perikop ini baik untuk selalu kita renungkan. Jadi sederhana neng berengot tak amanginang ada beberapa karakter yang kita lihat tentang karakter roh jahat yang dimaksud, yang merasuki seorang di Gerasa tadi. Nah perjulu dia mei, dang olo be marabit, dia tidak mau lagi berpakaian. Dak kuboto ate amanginang, halak na so olo be marpahean. Juk dota identik kodohot ahai. Halak naso marroha. Orang yang tidak memiliki hati. Manang bahasa kerenna tadok majo rupani, ya tak pakai majo bahasa sehari-hari ya teh.
Omana ginoarana orang yang tidak tahu malu. Nasu olo be marabit. Dan olo tinggal di bagasna be. Alai di basadok diingani mainganan na hulung, na sunyi, na sepi, jalan mulu turpukon patuduhon di parbada amai jumojud. Ahana naing berengota taringot tu karakteri asa pola hupa buah amang inang asa naing ma taberek tu dirita dang na pola gabe menuduh langsung alai bahita mamang rata-rata ya te amang inang molo atar songoni dope hita nggak perlu si sukunon molo lebih sering dope hita di luar siat di bagas tai ipe nggak perlu si pamanato nih. Adong doa ke danak, adong doa ke keluarga gudang nabui si patureon, alai gumudang dope hita diduru, apalagi ikon martabuni-tabuni, ngai ko sirinu konon hidangi. Ya itu menjadi pertanda bahwa engkau tidak baik-baik lagi, engkau sedang tidak baik-baik pada saat itu. Ada sesuatu yang harus dipulihkan. Ada sesuatu harus yang diubahkan kembali di dalam hidupmu. Engkau sudah lari dari apa yang menjadi kodratmu sebagai manusia. Terlebih di dalam penggenapan Kristus Yesus yang telah mengutus rohnya. Engkau harus merenungkan kembali perilaku itu. Harus kita renungkan kembali. Ulu do memak sipata memak tabu do mabegi godang ni halak. Alai koni ngotot tadotong dak tabu manortor di nasotortor niba manang godang niba. Anggo di godang niba do bahasa puas-puas na belomot tamare marebas kan itu. Jadi karakter tadi mau mengingatkan kita, bukan mau mengajak untuk tentang bagaimana, tetapi ini menjadi sebuah evaluasi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah hampir menyerupai dengan karakter yang ditampilkan oleh roh jahat tadi, maka ini harus menjadi sebuah indikator bagi kita. Ada harus yang dibenahi, ada harus yang dipulihkan kembali dalam diri kita ini. Supaya jangan menjadi larut yang pada akhirnya akan merusak, merenggut semua kebahagiaan itu. Memang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus selalu belajar dan itu yang selalu kita renungkan dari setiap firman Tuhan itu. Bagaimana firman itu harus selalu menyatakan tentang apa yang harus kita ubahkan dalam diri kita. Apa yang harus kita renungkan dalam diri kita. Terlebih harus menjadi yang bagaimana kita dalam kehidupan kita ini. Roh jahat tadi membuat orang itu tidak lagi mau berpakaian. Bahkan dia sering menjadi gangguan, ancaman bagi orang-orang di sekitarnya, terlebih bagi dirinya sendiri. Dan yang paling ekstrim, dia tidak lagi mau tinggal, berkumpul, bersekutu bersama dengan keluarganya di rumahnya. Dia lebih memilih untuk berada di tempat-tempat sunyi. Tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat di tempat itu. Tapi lihatlah, itulah karakter yang ditampilkan oleh roh jahat itu. Maka ketika karakter-karakter ini ditampilkan kepada kita Bapak Ibu, mari jangan hanya sekedar oh iya ya, tidak. Tapi mari kita pakai ini menjadi sebuah evaluasi. Apalagi kalau kehidupan kita sudah mencerminkan hal-hal yang demikian. Ngasongon na malas be dijabu. Ngasongon naso di rohaho be narak marpungu doho keluargana. Naso pola di hari koto be rak mar minggu amata doho inata.
Mari kita renungkan kembali. Apalagi melorak mardalan ninadangi. Memang halak Batak memang anti dengan yang mesra-mesrain. Ale di boto hamu doa manginang. Oleh diberek kamu masih tiup tangan 5.000 pesi bulisi mabir do neng ro. Adak si gugao non inna do. Dak si gugao non. Alai inilah yang mungkin harus kita renungkan Bapak Ibu. Jadi dia lebih senang dengan tidak berpakaian. Dia lebih senang tinggal dalam kesendirian, kesunyian. Ini menandakan bahwa lihatlah kekuatan itu mengajak kita untuk meninggalkan apa yang telah dititipkan Tuhan bagi kita, apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita untuk menjadi sumber sukacita kita. Alai asing mamuluna karejo ate. Ipetong do ikut di pamanat. Basahalak malim rupani amata ikotong do diulahon hamalimon nai. Molo pe dinas luar do honor rupani babu do video call. Ngacanggi ben waeng. Boha kabar disima. Ngamang ada danak. Lamudum nama hami. Inai ngata rupani. Martangiak kamu dah. Innama. Manang rak bita martangiang video call pe hita. Inna rupani. Kan ido. Nasa sitong nana ikon. Si hobasata di ngolut tahun. Yang kedua yang mau kita lihat ketika tadi ditunjukkan karakter-karakter itu, maka ketika Yesus hadir, orang itu disembuhkan dan dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karakter-karakter itu tidak lagi melekat dalam dirinya, tetapi dia sudah diubahkan. Dia menjadi berpakaian dan dia sudah waras innanakaning. Jadi gudang dotong ini perdebatan tentang kata-kata waras ini. Apakah selama ini dia sudah menjadi orang gila tanda kutip atau dia sudah tidak lagi hidup di dalam kemanusiaan yang sesungguhnya? Tetapi kata waras ini menjadi sebuah terjemahan yang baik untuk mengingatkan kita bahwa inilah pertanda orang-orang yang telah sembuh, orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan sehat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam pikiran, tapi juga dalam hati, dia telah dipulihkan. Jadi Bang Gobo hidup tabegi beritahu mula kita bangai ko sehat kita yang menginang. Malum mak inna teh. Ido bahan nakaning husuk ko boha sehat dohamu amanginang. Nah huruk dang apa lah taringo tu fisik, tapi hati ini juga marilah. Pikiran ini juga marilah. Kan idun wahai. Dia sudah sehat kembali secara fisik. Dia tidak lagi tidak berpakaian, tetapi dia sudah dengan penampilan yang rapi, yang baik. Sadok dohonom ma holasian nadau dibere kalak ibana. Ngaro amata siadonang. Betah tapai mama. Dabu marsaur dohot ibana. Kan idon wae. Labok-labok hatana. Saya adong doakan motivasi, inspirasi, pencerahan sian ibana. Unang matong sebalik nah hola sian nadau pe diberek kita beta-beta. Ngaro sia donang bubar mahita. Dak tohoan no parpunganon innanon. Jadi dia sehat bukan hanya secara fisik, tetapi dalam pikiran, dalam hati. Sadok, inilah orang-orang yang telah dipulihkan dan telah dicerahkan tadi.
Dia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Yang tadinya tidak tertarik, yang tadinya lebih tertarik tentang hal-hal duniawi, anggun waeng nunga dipau babe, dia lebih tertarik untuk mendengar firman Tuhan, dia lebih tertarik untuk berada di bait Allah seperti yang dinyatakan pesalmen tadi. Kerinduannya bukan lagi tentang dunia ini, kerinduannya tidak lagi melulu tentang harta, jabatan, kekayaan, dan lain-lain semua tentang dunia ini, tetapi kerinduannya hanya satu, di dalam bait Allah. Juga terlebih kerinduannya dia boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Itulah orang-orang yang telah diubahkan. Tidak lagi hidup dalam hal duniawi, tapi dia lebih menuju kepada hal-hal surgawi. Dia tidak lagi berbicara tentang kedagingannya, tetapi lebih kerohaniannya. Dia lebih memilih, daripada saya di luar sana, di tempat-tempat yang tidak jelas itu, lebih baik saya berada di bait suci untuk menerima berkat dari Tuhan, untuk menerima setiap kemurahan Tuhan itu. Dan yang terlebih, dia diutus untuk memberitakan kebaikan yang telah dia terima dari Tuhan Yesus. Lihatlah Bapak Ibu, begitu kontras, begitu sangat jauh perbedaannya. Orang yang dikuasai oleh roh jahat dengan orang yang telah mengalami pemulihan itu. Begitu luar biasanya keindahan, begitu terberkatinya orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dia yang menikmati sukacita itu, bukan hanya dia yang terberkati di dalamnya, tetapi melalui berkat itu keluarganya juga ikut terberkati, anak-anaknya ikut terberkati, persekutuannya, gerejanya, semua yang berhubungan dengan dia, semua yang bersentuhan dengan dia juga ikut terberkati di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini, kalaupun menceritakan tentang roh jahat, tetapi mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kita. Ada satu permasalahan yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus harus membiarkan roh jahat itu masuk kepada 2000 babi itu. Banyak muncul pertanyaan. Kenapa Yesus tidak langsung membuang, menerjunkan roh itu langsung ke jurang? Kenapa harus melalui babi itu? Nah, ini juga yang menjadi sentral atau pesan utama di dalamnya. Dan ini selalu menjadi perenungan bagi kita. Kita tahu dalam tradisi keyahudian, ada banyak hukum-hukum, pantangan-pantangan dalam tradisi mereka, budaya mereka, dan babi itu menjadi salah satu yang menjadi sangat dipantangkan, diharamkan dalam budaya mereka. Maka persoalannya, pesan yang mau kita lihat dalam hal ini, ada sering banyak kita seperti tanda kutip memelihara, membiarkan hal-hal yang sangat diharamkan itu. Kita seperti memelihara, membiarkan itu bertumbuh, berkembang dengan baik. Tapi tentang satu orang yang jiwanya hampir binasa, kita seperti menutup mata di dalamnya.
kita seperti tidak kenal dengan Dia. Kita seperti tidak peduli dengan Dia. Padahal yang sudah tahu kita itu haram, dipantangkan, tidak boleh, tidak disukai Tuhan, kita masih memeliharanya, memberi kehidupan kepadanya. Tapi satu orang yang sudah hampir binasa jiwanya, kita membiarkan dia hidup tersiksa begitu saja. Ini yang mau disampaikan Tuhan Yesus, kenapa dia harus memakai peliharaan itu untuk mengusir roh-roh jahat itu. Ini bukan hanya tentang peliharaan itu saja Bapak Ibu, tapi ini juga tentang kebiasaan-kebiasaan di dalam diri kita ini. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu itu tidak baik, kita tahu itu sangat dipantangkan, tapi justru kita memeliharanya dengan baik. Sementara ada satu orang, ada satu jiwa yang butuh pertolongan, yang butuh diselamatkan, yang butuh disentuh hatinya, dipulihkan. Tapi kita menutup mata akan hal itu. Om manakaning molo nung ngadang diguhi todini debatabe akan berbeda dengan cara kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ingatlah, kita bukan orang-orang yang mudah dikalahkan dengan hal-hal duniawi, tidak. Kita bukan orang-orang yang akan dengan sangat mudah untuk dikalahkan, tidak. Bahkan kita tadi sudah menyaksikan, kita lebih kuat dari para iblis itu. Kita lebih berkuasa dari kekuatan-kekuatan duniawi itu. Maka tanamkan itu menjadi suatu kebenaran dalam dirimu supaya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal itu, kita bisa menolak, kita bisa membentengi diri kita dengan baik. Dan gabido hotita sibolison. Mulutuk pearok sibolis nanaing mangujuni hita alay saya maholan nibana. Nagabe sibolison anggu hita daong. Tetap aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah menebus saya. Saya tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan seperti ini. Maka tetaplah hidup dalam iman kita itu Bapak Ibu. Sekali-sekali mari kita uji iman kita itu. Benar enggak kita itu lebih kuat dari iblis? Benar enggak kita mampu hidup tanpa harus bersandar pada dunia ini? Mari kita uji sendiri. Mari kita buktikan di dalam kehidupan kita ini. Jadi pulanglah di dalam kehidupan kita. Jadilah yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa sukacita. Menjadi kesukaan bagi orang-orang, hidup dalam hati, marroha, marpikiran, mahita, jala hidupilah panggilan kita itu untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin, kita berdoa.